Nah, anak-anak ustazah, mungkin videonya tadi kepotong ya. Seperti yang sudah ustazah sampaikan tadi sebelumnya, ya, sudah sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita belajar tatbik tajwid, kita tidak hanya fokus untuk belajar saja, tetapi kita juga harus fokus bagaimana kita bisa menerapkannya, bagaimana kita bisa konsisten membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang sesuai. Nah, karena konsistensi dalam belajar, konsisten ketika continue kita belajar dalam mata pelajaran apapun, insya Allah kita akan bisa menguasai pelajaran tersebut. Nah, anak-anak ustazah, afwan jika di video ini tidak ada pembukaannya karena mungkin tadi ada sedikit kesalahan. Saya harap apa yang sudah sampaikan di pembukaan tadi bisa Antuna dengarkan di audionya, dan saya harap Antuna bisa mengerti apa yang sudah maksudkan dan kita bisa sama-sama tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sudah Antuna buka Quran Antuna surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, kita baca ya anak-anak ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi khalaqakum. Nah, di situ harus Antuna jelaskan dulu ya, mim sukunnya. Baru setelah itu ke huruf waw. Alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan mat-matnya anak-anak ustazah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Wa anzala minas samaa'i maa'an
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Nah, di sini tanbih ya anak-anak ustazah. Bisa antum lihat wassamaa. Mat apa itu? Apaan ya anak ustazah? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil dibaca 4 sampai 5 harokat. Tetapi jika pada dasarnya antuna seperti yang sudah bilang bahwa antuna memilih 5 harokat, maka terapkanlah 5 harokat itu di setiap bacaan mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil. Fahim? Nah, di situ juga sama, itu juga mad wajib muttasil. Nah, perhatikan ya anak-anak ustazah. Bedanya ketika antuna membaca ayat demi ayat itu secara tartil, maka antuna sudah pasti akan memperhatikan matnya. Berapa harokat yang harus antuna baca, gitu ya. Nah, sementara dari mana saja kita bisa tahu? Mungkin salah satu cara agar kita bisa tahu bacaan seseorang itu terbilang terburu-buru atau tidak, ya kita lihat mungkin salah satu caranya ketika dia membaca masih banyak mat yang belum dia sempurnakan, masih banyak huruf-huruf yang masih keliru, seperti itu ya. Ya, anak-anak ustazah, sudah tahu kita masih sama-sama belajar. Tapi bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Paham ya maksud ustazah? Nah, perhatiin di situ anak-anak ustazah, bisa antuna perhatikan satu persatu. Dia termasuk mat apa? Lalu kita harus membacanya beberapa harokat, begitu ya. Nah, sesuai dengan waqaf dan ibtidah, sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang waqaf dan ibtidah. Seperti tadi Ustazah tidak membaca ayat 22 ini dengan satu tarikan nafas. Tentu Ustazah tidak bisa ya. Nah, maka Ustazah mewakafkannya di tengah-tengah kalimat yang memang Ustazah sudah tidak bisa melanjutkan. Contohnya ketika nafas Ustazah tidak sampai, begitu ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, waqaf. Waqaf itu ada waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan. Yang terakhir ada waqaf qabih. Nah, yang tidak boleh waqaf itu adalah waqaf qabih. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita mewakafkan ayat Al-Quran, kita mengurangi atau bisa merubah maknanya. Maka dari itu, kesempurnaan melakukan wakaf ini didasari atas pemahaman kita terhadap makna Al-Quran.
Nah, karena bisa kalian lihat di buku bahwa penulis menuliskan bahwa disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf. Nah, di sini ada tanda wakaf ya, anak-anak ustazah. Santuna lihat. Nah, mengapa hal itu dilakukan ustazah? Agar menghindari kesalahan kita, agar menghindari bacaan kita itu mengurangi atau merubah makna. Nah, jangan sampai ya kita membaca Al-Quran lalu kita mengurangi isinya terus merubah maknanya. Nauzubillah ya, jangan sampai. Nah, fahami anak-anak ustazah, ketika pun antunna ingin mewakafkan, karena definisi wakaf itu ialah menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkannya kembali. Nah, ketika antunna ingin mewakafkan di tengah-tengah ayat begitu ya, maka perhatikan dulu anak-anak ustazah, harus diperhatikan karena seperti contoh di ayat 22 ini, mungkin ada orang yang bisa membacanya dengan satu tarikan nafas, tetapi untuk kita-kita yang tidak bisa membacanya dengan satu tarikan nafas, maka saran yang pertama ialah wakafkan di tempat wakafnya seperti ini. Nih ya, tanda wakaf. Atau jika sebelum tanda wakaf kita juga tidak bisa sampai nafasnya, nah kita ingin mewakafkannya, maka cari tempat wakaf di mana kita seharusnya mewakafkan ayat tersebut. Paham ya? Untuk melanjutkannya kembali. Nah, sedikit saran dari ustazah, jangan misalnya mungkin banyak kesalahan ketika mewakafkan. Ustazah contohkan, minas sama ma'an fa. Mewakafkannya di huruf fa. Boleh nggak anak-anak ustazah? Tentu tidak boleh ya. Karena wakaf dan ibtidah itu juga punya cara, juga punya kaifiyahnya masing-masing. Wakaf, bagaimana kita harus wakaf itu sudah diatur. Nah, bagaimana kita harus ibtidah, memulai bacaan setelah wakaf, gitu ya. Fahimtun? Saya harap antuna tidak sembarangan lagi mewakafkan ayat-ayat Al-Quran, karena ingat anak-anak ustazah, jangan sampai kita merubah makna Al-Quran, merubah makna ayat tersebut, atau mengurangi ayat tersebut. Hati-hati ya anak-anak ustazah. Nah, selanjutnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا saya ulangi. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Nah, tanda wakaf seperti ini maknanya dibaca sambung lebih utama. Dia boleh diberhentikan, tapi dibaca sambung itu dia lebih utama. Fahimtun ya anak-anak ustazah? Nah, kita bahas dulu ya. Sama seperti yang tadi saya bilang, kita harus sempurnakan dulu sukunnya huruf mim ini. Wa in kuntum fi. Nah, jangan sampai antuna menghilangkan huruf mimnya ya, karena dia sukun begitu ya, maka dihilangkan. Tidak ya anak-anak ustazah. Nah, mim ini tetap harus antuna baca jelas. Wad'u syuhada'a. Nah, ini mad wajib muttasil, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, di sini fattaqun nara. Di sini nasada dia langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid, tidak dipanjangkan dulu ya. Fattaqun gitu, tidak ya. Tapi dia langsung fattaqun narallati. Nah, lihat, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, di sini ada huruf ha dan ha. Ha dan ha. Hati-hati anak ustazah, karena tempat keluar huruf ini sangat berbeda. Nah, pernah saya temui ya kita pernah melakukan kesalahan. Nah, anak ustazah jangan lagi membaca jannatin tajri min. Bukankah dia harusnya dengung? Jannatin tajri min tahtihal anhar.
Tanbih ya anak-anak ustazah, harus diingat. Nah, kita baca satu ayat lagi ya, Nana Ustazah. Innallaha la yastahyi an yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Nah, lihat wakaf-wakafnya. Di sini ada seperti huruf jim. Ini maknanya boleh berhenti. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini dibaca sambung itu lebih afdol. Nah, dilihat anak-anak ustazah, ini huruf seperti huruf mim, memang huruf mim begitu ya. Nah, itu maknanya kita harus berhenti. Bacanya berarti fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Itu ya. Baru kita lanjutkan. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Nah, paham ya anak-anak ustazah? Jadi, saya rasa hari ini kita cukup baca dulu sampai ayat 26. Nah, apapun yang kita pelajari hari ini, seperti yang sudah bilang, jangan lupa untuk diterapkan di setiap bacaan antuna. Jangan baca terburu-buru lagi dan tetap perhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Paham anak-anak ustazah? Nah, naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun wa sahalallahu umurakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.